Kita jumpa lagi di channel Ipung Dev. Kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar tentang solidity. Terakhir telah belajar tentang contracts. Nah, itu sebuah metode atau cara-cara yang mungkin mirip dengan konsep kelas ya, sehingga kita bisa melakukan object oriented programming pada bahasa pemrograman solidity. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konstruktor ya. Jadi ada konstruktor di sebuah kontrak. Jadi saya langsung buka remix-nya ya, kemudian saya buat file baru di sini. Saya berikan nama kontrak.solidity. Oke, kemudian saya pakai yang pragma terbaru ya. Oke, saya tutup ya. Jadi sekarang saya pakai pragma solidity yang lebih dari 0,7 sampai 0,9 ya. Jadi masih di file kontrak sini. Nah, teman-teman, konstruktor adalah sebuah metode khusus yang biasa dipanggil setiap kali kontrak ini dibuat ya. Jadi kalau bahasa berorientasi project atau OP ya, sorry, berorientasi objek gitu ya, itu biasanya mereka menggunakan yang namanya konstruktor. Namun di Solidity ini ya, ada perbedaan sedikit bahwa Solidity ini mendukung deklarasi konstruktor di dalam kontrak cerdas atau smart contract itu ketika dia dipanggil itu hanya satu kali saja saat diterapkan. Nah, si compiler ini membuat konstruktor default jika tidak ada konstruktor yang didefinisikan secara eksplisit. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat sebuah kontrak ya, kontrak. Nah, kontraknya namanya apa? Misalnya adalah contoh gitu ya. Contoh ya, contoh. Jadi kontraknya namanya contoh. Nah, saya punya sebuah state, misalnya di sini ada value gitu ya. Lalu untuk mendefinisikan sebuah kontrak atau mendeklarasikannya, kita cukup pakai keyword atau kata kunci namanya constructor nih, teman-teman. Nah, namanya constructor. Ini lalu sifatnya misalnya saya buat public ya, access modifier-nya. Lalu untuk value-nya sekarang state value-nya saya set dengan nilai 10 misalnya gitu ya. Nah, agar teman-teman bisa melihat state value ini tampil pada solidity kita atau smart contract kita, saya buat sebuah function namanya adalah get values misalnya, value ya. Ingat, kalau mau tampil berarti kita harus set access modifier yang public, lalu ada view. Nah, di-return-kan ya, di-return-kan. Lalu balik nilainya adalah sesuai dengan tipe data state ya. Jadi di sini karena mau menampilkan integer, jadi saya pakai integer lagi. Oke, saya return balikan nilai adalah nilai state-nya, nama state-nya yaitu value. Oke, sekarang saya compile ya dengan ini. Oke, di sini sudah compile pada warning sedikit, nggak apa-apa. Nah, di sini jadi saya akan deploy pada salah satu akun, ya misalnya saya ambil akun yang keempat gitu ya, saya ambil di sini, lalu saya deploy nama kontraknya dari sini, contoh gitu ya nama kontraknya, lalu saya deploy, ini berhasil, nah muncul ada deploy kontrak di sini. Nah teman-teman, kalau kita cek di sini si konstruktor ini langsung melakukan set nilai pada sebuah state value adalah 10 ya kan. Jadi, pas pertama kali kontrak contoh ini dijalankan, maka secara otomatis nilai state value-nya adalah 10. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman tinggal pilih mengeklik tombol get value ya. Fungsi get value dicek apakah hasilnya benar-benar 10 atau tidak. Nah, sekarang saya klik. Nah, maka hasilnya juga sama, benar ya, hasilnya 10. Oke, itu contoh penjelasan tentang konstruktor yang sederhana. Nah, untuk penggunaan construct ini, itu bisa dipakai untuk banyak hal ya teman-teman ya. Misalnya kita bisa setting runtime sebuah nilai parameter ya. Jadi misalnya ada pembatasan untuk address tertentu misalnya. Jadi kalau bukan address tertentu kita tidak bisa melakukan deliver supply data misalnya ataupun ngirim token ataupun ngirim ether gitu ya itu bisa. Nah sebagai contoh ya teman-teman, saya akan ini kayak komentarin. Oke, nah saya akan buat sebuah contoh sederhana. Nah, misalnya kontrak apa nih? Token saya gitu ya. Jadi saya punya kontrak namanya token saya.
di mana saya punya integer, data integer, misalnya total supply. Jadi saya punya state namanya total supply, di mana saya akan jalankan sebuah constructor, oke, yang mana constructor ini pas dijalankan dia akan melakukan setting total supply, Jadi parameternya adalah total supply. Jadi pas token saya dijalankan kontrak ini, kita harus mendefinisikan nilai dari si total supply ini, oke. Oke, saya buat public ya, biar nanti bisa. Nah, sekarang si total supply-nya ya, yang ini, yang state total supply-nya adalah nilainya adalah apa yang kita masukkan di sini. Jadi sesuaikan parameter atau apa yang diinputkan oleh user. Jadi di sini ada total supply. Gini ya. Nah, lalu untuk mengecek hasilnya, saya tinggal buat function get total supply gini. Lalu biar tampil biasa public ya, view, kemudian returns yang ada s-nya, lalu balikan nilainya sesuai dengan tipe data state yaitu integer, lalu saya returnkan total supply seperti ini. Nah, teman-teman, jika sebuah kontraknya seperti ini, maka siapapun bisa mengirimkan total supply-nya ya, jadi bisa menyetel ataupun memasukkan sebuah nilai total supply. Namun pada case kali ini masalahnya adalah saya hanya ingin membatasi pada sebuah alamat ataupun address Ethereum tertentu saja. Saya tidak ingin semua orang bisa mengakses kontrak saya. Jadi hanya kontrak dengan address tertentu. Jadi saya harus mengembangkan ini ya, mengembangkan kontrak ini. Caranya adalah kita tambahkan nama address-nya, address yang memang hanya boleh kita distribusikan gitu ya. Oke, yang ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Oke, misalnya address yang terakhir di sini, ya ingat address yang terakhir ya di sini, saya copy di sini. Jadi pas dibawain ini saya buat variabel baru state-nya yaitu address-nya ya, saya buat sebagai privat ya untuk ini ya, access modifier-nya. Jadi alamatnya yang saya perbolehkan mengakses kontrak ini untuk mengirimkan total supply adalah akun dengan address terakhir 148 ya teman-teman ya. Sehingga ketika saya jalankan constructor ini yang sifatnya publik, saya harus membuat sebuah kondisional ya ataupun decision making-nya, yaitu jika, nah ini pakai special variable, jika msg sender ya, jika pengirimnya ataupun alamat yang ada di sini dia akan ngirim gitu ya, akan ngirim pas deploy itu kan dia akan ngirim ether, itu dia adalah owner, maksudnya pas nanti ngirim alamatnya adalah ini, maka konstruktor ini bisa dijalankan ya. Jadi total supply-nya sekarang adalah total supply yang dikirimkan oleh owner ini. Oke. Nah, oke. Namun kalau selain address ini, selain address punya owner, maka dia tidak bisa dikirimkan. Nah, biar teman-teman paham, saya akan compile ya kontrak satunya di sini ya. Compile lagi. Oke, ini prosesnya ada warning dikit, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya gunakan akun Ether selain akun yang berakhiran 148. Nah, tadi kan saya pas buat ownernya adalah yang 148 ya, tapi ternyata saya deploy-nya pada yang 225 nih. Oke, token saya pada yang 225 saya deploy dengan saya masukkan 10 gitu ya, angka 10 di sini. Ketika saya deploy, gini, dia bisa di-deploy, tapi kalau saya cek get total supply-nya, dia nilainya adalah tetap 0 ya, teman-teman ya. Artinya adalah di sini kondisi decision making-nya itu tidak dijalankan. Berarti dia tidak berhak mengirimkan ataupun mendeploy sebesar 10 Ether. Itu tidak bisa. Nah, kemudian ketika saya gunakan akun Ether owner atau yang berakhir 148, jadi dia pemilik si akun Ether ini, kemudian saya deploy dan saya berikan angka 10, kemudian saya deploy di sini ya yang ini. Kemudian saya klik fungsi get total supply. Nah, di sini. Maka nilai 10 itu akan masuk.
Dari sini kita bisa melihat bahwa konstruktor ini dijalankan hanya ketika sebuah address owner itu benar-benar terdeteksi. Makanya message sender ini merujuk pada sebuah address gitu ya, teman-teman ya. Dan selain dari owner, nah yang berakhiran 148 berarti selain itu dia tidak bisa mengirimkan dana Ether gitu ya, tidak bisa mendeploy angka. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kemudian di dalam smart contract ini Solidity ini tidak bisa menggunakan beberapa konstruktor sekaligus. Jadi dia hanya bisa satu kontrak itu satu satu konstruktor saja ya. Oke, saya rasa cukup untuk pemahaman tentang konstruktor ya. Ya mungkin sedikit panjang tapi langsung studi case. Jadi saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial seri blockchain Ethereum dengan bahasa Solidity berikutnya. Terima kasih.